Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku kelas 11 Perbankan Syariah SMK Muhammadiyah Kesesi. Hari ini kita berjumpa lagi dalam materi Ekonomi Islam bagian KD 3.9 tentang konsumsi Islam. Nah, untuk materi konsumsi Islam ini akan kita pelajari selama 2 kali pertemuan ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan konsumsi dalam Islam. Nah, teori konsumsi sendiri yaitu tindakan-tindakan proses dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Itu pengertian konsumsi secara umum ya. Nah, dalam teori konsumsi dalam Islam, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, perbedaannya tadi kalau konsumsi secara umum tidak ada kaitannya dengan dunia dan akhirat, hanya kaitannya dengan maksud Bu Ima hanya kaitannya dengan dunia, tidak ada akhiratnya. Tetapi kita dalam mengkonsumsi dalam Islam ada kaitannya dengan akhirat ya, falah, bahwa segala konsumsi yang kita lakukan itu untuk kesejahteraan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu adalah ciri konsumsi dalam Islam. Tujuannya ialah untuk memaksimalkan maslahah atau manfaat kebaikan, bukan memaksimalkan kepuasan atau maksimum utility ya. Bukan itu tujuannya, bukan untuk kepuasan tetapi untuk kebaikan atau manfaat. Tujuan konsumsi dalam Islam. Nah, prinsip konsumsi dalam Islam sendiri yang pertama ialah hemat dan tidak bermewah-mewah. Yang kedua ada implementasi zakat, infak, sedekah. 3 pelarangan riba. Dan 4 menjalankan usaha-usaha yang halal. Itu adalah prinsip konsumsi dalam Islam. Nah, dasar perilaku konsumsi yaitu Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87-88, Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27-28. Silahkan kalian tulis ayat dan artinya ya, kemudian kumpulkan sebagai tugas kalian. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada 3 ya. Yang pertama faktor kebudayaan. Di sini kalian bisa melihat penjelasannya. Yang kedua faktor sosial ya, faktor keluarga, kondisi ekonomi, pendapatan, perilaku, di situ faktor sosial. Kemudian faktor pribadi. Ya, kalian bisa baca di sini gaya hidup. Kalau orangnya itu memang gaya hidupnya mewah tetapi penghasilnya tidak mencukupi, berarti tidak konsumsi secara Islam. Dan Islam tidak mengajarkan kita hidup secara bermewah-mewah ya. Kalian bisa baca di situ. Dan yang terakhir konsumsi yang halal itu seperti apa? Konsumsi halal ialah konsumsi terhadap barang yang halal dengan proses yang halal juga ya, dengan proses yang halal, dengan cara yang halal sehingga diperoleh manfaat dan berkah. Sedangkan di sini pemborosan adalah perbuatan yang sia-sia dan menguras sumber daya alam secara tidak kendali. Yang dimaksud pemborosan ialah perbuatan yang sia-sia dan menguras sumber daya alam secara tidak kendali. Sedangkan di sini manfaat konsumsi ada manfaat material, fisik, intelektual, lingkungan, intergeneration, antargenerasional, dan adanya kelestarian bermanfaat untuk keturunan dan generasi yang akan datang. Ya. Terima kasih, itulah sekilas tentang ekonomi Islam. Kita sedang membahas tentang materi teorinya saja. Untuk prakteknya kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Sekian dari Bu Ima. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.